Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amiratul Zahra dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPJJ Palangkaraya. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktek untuk tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh Bapak Yuda Septiano. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai videonya. Tidak. Baik, jadi ini merupakan soal dari tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jadi kita di sini diberikan dataset ya yang bisa diakses melalui Google Drive yang linknya itu sudah tersedia dalam soalnya yang ini. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menginstal beberapa paket. Yang pertama ada ggplot 2, kemudian ada dplyr, ketiga ada Broom, dan yang terakhir ada ggpubr. Kemudian untuk soalnya sendiri, di sini kita diminta untuk membuat ini ya, histogram, kemudian scatter plot, melakukan regresi linear, kemudian mengeceknya menggunakannya mengecek homoskedastisitas dari regresi yang dibuat itu. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik ini dengan langkah-langkah yang diminta oleh soal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai untuk pengerjaannya. Jadi sebelumnya di sini saya sudah melakukan itu ya, sudah melakukan tesnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan sampel yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, jadinya di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan dan hasil dari analisis untuk grafik yang dibuat nantinya. Gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu adalah men-scan itu ya, data yang sebelumnya sudah di-download yang diminta oleh soal tadi. Kita download, habis itu kita save. Nah, di sini untuk membaca file, membaca datanya maksudnya, di sini kita masukkan perintah read.csv, kemudian memasukkan lokasi dari data tersebut disimpan. Nah, di sini nama datanya saya simpan dengan namanya pendapatan underscore data, maksudnya data underscore pendapatan.csv. Kemudian lanjut, seperti yang diminta oleh soal tadi, kita diminta untuk menginstal beberapa paket ya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan instalasi paket, kemudian di sini kita hanya perlu untuk menuliskan ya, library dalam kurung nama paketnya. Atau cara lain untuk melakukannya juga bisa dengan ya mencentang paket yang sesuai dengan nama yang diminta untuk diinstal tadi ya, gitu. Ini cara lainnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk nomor A ya, 1A. Jadi di sini kita diminta untuk membuat histogram. Kita diminta untuk membuat histogram. Nama datanya sendiri saya beri nama plot underscore histogram. Seperti yang saya sudah jelaskan di video pada tugas 1 ya. Jadi panah terbalik di sini artinya yaitu sama dengan. Kemudian selanjutnya kita menggunakan perintah ggplot untuk membuat ini ya histogramnya dengan nilai X-nya yaitu kebahagiaan dan nilai Y-nya adalah density atau frekuensi. Kemudian saya memberikan warna untuk mempercantik ya tampilan dari grafiknya nanti. Nah, di sini untuk judul dari histogramnya nanti yaitu histogram distribusi tingkat kebahagiaan, yang mana subtitlenya yaitu pengecekan asumsi normalitas, karena diminta oleh soal yaitu kita diminta untuk mengecek yaitu dari nah ini di soalnya kita diminta untuk nah ini berdistribusi normal atau tidak. Makanya di sini saya menggunakan subtitlenya pengecekan asumsi normalitas. Kemudian untuk X-nya tadi sesuai yang sudah saya lakukan ya, yaitu tingkat kebahagiaan, dan Y-nya yaitu densitas atau frekuensi. Oke, langsung saja kita coba untuk running ya, untuk melihat hasil dari plotnya. Nah, ini hasil dari plot yang sudah dibuat. Nah, begini hasilnya. Nah, ini warna orange ini adalah warna itu ya, dasarnya ya, dasar dari grafiknya. Kemudian warna black di sini digunakan untuk ini membuat garisnya. Tuh, melihat garis.
Kemudian yang navy-nya ini untuk densitasnya ya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai interpretasi dari histogram ini ya yang sudah dibuat. Jadi kalau kita lihat bentuknya, ini menyerupai lonceng ini ya, bentuk lonceng ya. Di mana nilai tertingginya ada di sini ya, ada di antara tingkat 3 sampai 4 ya. Yang tinggi. Kemudian untuk garis densitasnya sendiri, ini garisnya ini ya. Ini garis densitasnya. Bisa dibilang memuluskan sebaran data ya. Jadi puncak kurvanya ini berada di tengah rentang datanya yang mengindikasikan bahwa sebagian besar dari responden yang ada di itu tadi tabel itu tadi data tadi memiliki tingkat kebahagiaan yang rata-rata atau sedang. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri dari histogram yang dibuat yaitu karena bentuk histogramnya ini cenderung simetris ya, garisnya ini cenderung simetris menyerupai lonceng dan tidak mengalami kemiringan yang begitu ekstrim karena ini ya sisi kanan kirinya bisa dikatakan hampir rata gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel terikat atau dari kebahagiaan ini berdistribusi normal. Jadi jawaban nomor 1A adalah iya, berdistribusi normal gitu ya. Lanjut ke yang nomor 2 atau bagian B ya. Kita diminta untuk membuat scatter plot. Di sini saya beri nama variabelnya yaitu plot underscore scatter, sama dengan seperti yang tadi kita mengetikkan perintah ggplot untuk membuat scatter plotnya. Dengan nilai X-nya di sini pendapatan, kemudian nilai Y-nya yaitu adalah kebahagiaan. Nama scatter plotnya yaitu ini ya, scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Dengan subtitlenya yaitu pengecekan hubungan linear. Karena pada soal kita diminta untuk mengecek hubungan linear dari ini ya, scatter plot yang dibuat nantinya. Oke. Langsung saja kita running. Nah, ini merupakan hasil dari scatter plot yang sudah dibuat. Jadi untuk interpretasinya sendiri, nah kita bisa melihat hubungan arahnya ya. Jadi titik sebaran biru ini dari kiri ke kanan terlihat trennya itu menanjak ya. Jadi trennya ini adalah naik. Yang artinya hubungannya ini bersifat positif. Atau dapat dikatakan bahwa variabel bebas, yaitu si pendapatannya tadi, meningkat, maka variabel kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Jadi kalau orang pendapatannya itu tinggi, maka kebahagiaannya juga bisa dikatakan cukup tinggi gitu ya. Oke, kita langsung connect ke yang C. Poin yang C. Poin yang C kita diminta untuk melakukan regresi linear. Jadi di sini untuk perintah membuat regresi yaitu LM ya. Jadi ini model underscore regresi ini nama datanya. Kemudian ini LM ini adalah perintahnya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, ini. Ini datanya di sini ya, kita besarkan supaya kelihatan. Nah, datanya di sini. Oke, untuk hasilnya sendiri yaitu ini ya. Jadi kita lihat pada ini bagian estimate. Pada dua bagian ini ada itu ya, angkanya. Yang pertama intercept yaitu 0,20906. Kemudian pada bagian pendapatannya yaitu 0,71239. Jadi untuk persamaan garisnya sendiri dapat kita tuliskan yaitu Y sama dengan ini 0,20906 ditambah 0,71239X. Atau kebahagiaan kita dapat artikan ini, kebahagiaan sama dengan nilai yang ini ditambah nilai yang bawahnya ini dikali pendapatan. Nah, nilai koefisiennya sendiri itu kan pendapatannya ini bernilai positif ya. Maka setiap
kenaikan pendapatan sebesar satu satuan atau 10.000 ya satu satuannya itu, maka tingkat kebahagiaan diprediksi akan meningkat sebesar poin ini 0,71239 gitu. Atau dengan kata lain, hal ini menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau positif. Sehingga semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi juga tingkat kebahagiaan gitu. Kemudian sebenarnya ini banyak juga ya yang dibahas ya, kita bisa bahas dari sini untuk ini ya value bukan yang bagian ini ya, PR dalam kurung ini untuk mengecek uji signifikasinya. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskannya. Saya hanya akan menjelaskan bagian yang terakhir yaitu multiple R ini kuadrat square ya. Yang nilainya adalah 0,7452. Yang artinya apa? Jadi 0,7452 itu menunjukkan bahwa variabel pendapatan mampu menjelaskan variasi dari naik turunnya tingkat kebahagiaan. Jadi naik turunnya tingkat kebahagiaan itu nilainya segini ya. Atau dalam persenan kita bisa tulis 74,52%. Itu yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang itu dapat dijelaskan dari pendapatannya. Sedangkan untuk 2,5-nya itu mungkin dijelaskan oleh faktor lain gitu. Oke, untuk itu saya rasa untuk nomor 1 poin C cukup ya. Kita lanjut ke poin yang D. 1D. Jadi untuk 1D ini kita diminta untuk menguji homoskedasitas dari regresi yang sudah dibuat pada ini tadi ya, pada 1C tadi. Yaitu ini ya perintahnya. Itu var dalam kurung MF row sama dengan C dalam kurung 2,2, yaitu 2,2 ini nanti plotnya akan ditampilkan menjadi 2 kali 2, kemudian itu juga dengan tampilan plot ke normal gitu ya. Oke, langsung saja kita running. Nah, jadi ini adalah tampilan datanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa tujuan dari plot ini ya, atau grafik ini bertujuan untuk apa, yaitu untuk memeriksa asumsi homoskedasitas yang mana untuk menilai ya apakah varians atau keragaman dari error atau sisaan atau ini ya residual ini bersifat konstan atau sama di sepanjang garis regresi untuk mengecek itu ya. Kemudian dari data yang sudah dibuat, nah terdapat ini ya sumbu X-nya, yaitu ini fitted values menunjukkan nilai prediksi kebahagiaan. Jadi ini menunjukkan nilai prediksi kebahagiaannya. Kemudian pada bagian Y atau garis vertikalnya ini menunjukkan selisih antara nilai asli dan nilai prediksi dari errornya itu tadi. Nah, kemudian garis merahnya ini tadi, ini kalau dilihat ini cukup datar ya, atau bersifat horizontal, mendekati garis putus 0, yang artinya itu adalah pertanda yang baik. Kemudian untuk sebaran titik datanya sendiri, ini menyebar secara random ya, atau acak, yang mana itu menyebarnya kiri ke kanan, intinya random gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Karena titik residuals ini menyebar secara acak dan merata di sekitar garis 0 tanpa membentuk pola tertentu. Nah, tanpa membentuk pola, karena ini random ya garisnya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, itu. Gejala heteroskedasitas atau dengan kata lain asumsi homoskedasitas terpenuhi gitu ya. Atau dengan ini ya simpelnya kita bisa bilang kalau pola penyebaran yang acak ini menunjukkan bahwa model regresi linear yang sudah dibuat memiliki tingkat akurasi prediksi yang konsisten baik untuk respondennya sendiri dengan pendapatan rendah maupun dengan pendapatan yang tinggi gitu. Oke, next ke soal yang terakhir, yaitu poin E. Nah, di sini lumayan panjang ya poin E-nya, karena kita diminta untuk memvisualisasikan datanya. Oke, ini. Nah, ya oke, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat ya. Di sini untuk nama variabelnya saya beri nama plot underscore akhir, karena ini adalah visualisasi yang terakhir.
Kemudian sama seperti sebelumnya, kita menggunakan perintah ggplot dengan nilai X-nya adalah pendapatan dan Y adalah kebahagiaan. Nah, ini sebenarnya perintahnya hampir-hampir mirip ya sama poin yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja ini ya untuk running. Oke, ini tampilan hasilnya. Ini tadi itu ya bagian shortcut-nya. Dan ini adalah hasil akhirnya atau tampilan dari grafiknya. Jadi untuk interpretasinya sendiri ya, sebenarnya ini nggak diminta untuk menginterpretasikan ya, hanya untuk ini memvisualisasikan aja hasil dari regresi tadi gitu. Kita diminta untuk membuat grafiknya. Nah ini kita tidak diminta untuk interpretasi ya. Tapi di sini saya tetap akan menjelaskan interpretasinya. Jadi melihat dari ini ya gambar grafik yang ada di sini, kita bahas pertama yaitu garis regresi linearnya terlebih dahulu. Jadi garis biru ini membelah data yang menunjukkan arah tren yang positif. Karena apa? Karena garisnya itu naik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hal ini mengkonfirmasikan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga kebahagiaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Gitu ya. Kemudian kesesuaian data. Jadi sebaran titik data atau data poinnya ini berada cukup rapat di sekitar garis regresi ini ya. Sekitar garis ini banyak sebaran datanya. Hal ini bersifat konsisten ya dengan nilai R kuadrat tadi ya. Tadi R kuadrat yang bagian C tadi ya. Nah, ini R kuadrat ini. Makanya nilai presentasinya yaitu 74,52% tadi kan. Kayak gitu. Oke, baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tahu masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan dan jelaskan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.